Mandalika juara, pit terakhir, gas pertama. Malam itu, teras rumah terasa berbeda. Keheningan yang biasanya tegang, kini terasa berat oleh sesuatu yang tak terucapkan. Ayah Rio duduk di kursi rotannya, menatap kosong ke dalam gelap. Kopi di cangkirnya sudah lama dingin. Rio duduk di sebelahnya, menunggu. Ia tahu, setelah anggukan ayahnya malam itu, ada cerita yang harus dilepaskan. Dulu, Bapak punya mimpi yang sama sepertimu, Yo. Ayahnya memulai, suaranya serak seolah ditarik dari dasar sumur kenangan. Bukan Mandalika, namanya dulu Selaparang. Sirkuitnya tidak semegah sekarang, tapi bagi kami, itu adalah segalanya. Bapak punya motor yang Bapak rakit sendiri, dari barang bekas dan sisa-sisa. Setiap malam Bapak tidak tidur, hanya untuk memastikan setiap bautnya kencang. Sahabat Bapak, namanya Budi, dia mekanik Bapak. Kami seperti saudara. Kami sampai di final kejuaraan daerah. Hadiahnya, cukup untuk membuka bengkel kecil. Itu impian kami. Balapan berjalan sempurna. Bapak memimpin dari awal. Tinggal satu tikungan terakhir. Suara ayahnya tercekat. Lalu mesinnya mati. Begitu saja. Di tikungan terakhir, saat kemenangan sudah di depan mata, ayahnya mengepalkan tangannya di atas meja. Bapak tergelincir. Motornya hancur. Impian kami hancur bersamanya. Kecelakaan biasa, pikir Bapak. Tapi beberapa minggu kemudian, Bapak tahu yang sebenarnya. Ia menatap Rio, matanya berkilat menahan amarah dan luka lama. Budi, sahabat Bapak, dia dibayar. Tim lawan membayarnya untuk menyabotase mesin motor Bapak. Pengkhianatan itu, Yo, lebih sakit daripada tulang yang patah. Kemiskinan membuat Bapak tidak bisa membangun motor baru. Pengkhianatan itu membuat Bapak tidak bisa membangun kepercayaan lagi. Bapak gantung helm hari itu juga. Keheningan kembali menyelimuti teras, tetapi kali ini terasa berbeda. Beban itu telah terangkat, dibagikan. Rio akhirnya mengerti. Ketakutan ayahnya bukan tentang kegagalan, tapi tentang kerapuhan sebuah mimpi. Ayahnya menoleh, menatap Rio dengan mata yang basah. Bapak takut kamu mengalami hal yang sama. Dunia itu bisa menghancurkanmu. Tapi Bapak juga lihat apimu, Yo. Api yang sama dengan yang Bapak punya dulu, tapi lebih terang. Pergilah ke Mandalika, kata ayahnya, suaranya kini mantap. Jangan biarkan hantu masa lalu Bapak menghalangi lintasanmu. Balas kekalahan Bapak dengan kemenanganmu. Berjanjilah kamu akan berhati-hati. Rio mengangguk, tak bisa berkata-kata. Saya janji, Pak. Hari keberangkatan tiba. Bengkel Kencana Merah terasa sepi. Upi mondar-mandir dengan gelisah, sementara Yusuf dengan tenang memasukkan beberapa kunci pas khusus ke dalam tas Rio. Untuk berjaga-jaga, katanya sambil tersenyum. Gila, Yo. Bentar lagi lo jadi anak akademi, kata Upi, mencoba terdengar ceria, tapi matanya berkaca-kaca. Jangan lupain kita-kita yang masih bau oli di sini ya. Rio tertawa dan memeluk sahabatnya. Gak akan pernah, Pi. Kencana Merah rumah pertamaku. Di rumah, Ibu Rio sudah menyiapkan bekal makanan favoritnya, rendang kering. Biar kamu tidak lupa rasa masakan rumah, katanya sambil menyeka air mata. Ia memeluk putranya erat, membisikkan doa-doa di telinganya. Ayahnya tidak banyak bicara. Ia hanya mengantar sampai ke pintu, tapi tatapan matanya mengatakan segalanya. Ia memberikan sebuah dompet kulit tua. Tidak banyak isinya, tapi ini dompet Bapak dulu. Di dalamnya, ada foto ayahnya saat muda, tersenyum di samping motor balapnya. Bandara Internasional Lombok ramai seperti biasa, tetapi bagi Rio, semua kebisingan itu meredup. Ia hanya fokus pada wajah-wajah yang mengantarnya, keluarganya, dan keluarga yang ia temukan di sirkuit. Ingat Rio, kata Yusuf, menepuk bahunya. Di akademi nanti, semua orang punya talenta. Yang akan membedakanmu adalah hatimu. Tetaplah jadi Rio yang kami kenal, yang membalap bukan hanya dengan gas, tapi juga dengan perasaan. Kalau ada cewek bule naksir lo, jangan lupa kenalin ke gue, celetuk Upi, memecah suasana haru. Mereka tertawa, lalu berpelukan sekali lagi. Jaga bengkel baik-baik, Pi, bisik Rio.
Waktu perpisahan terakhir tiba. Rio memeluk ibunya, lalu ayahnya. Ayahnya tidak membalas pelukan itu, tapi tangannya menepuk punggung Rio dengan kuat. Buat bapak bangga. Hanya itu yang ia katakan. Rio berjalan melewati gerbang pemeriksaan, tidak menoleh ke belakang sampai ia berada di sisi lain. Ia berbalik dan melambaikan tangan. Dari kejauhan, ia bisa melihat keluarganya melambai kembali. Siluet mereka menjadi simbol dari semua yang ia perjuangkan. Di dalam pesawat, Rio duduk di dekat jendela. Mesin bergemuruh, dan perlahan, pesawat itu meluncur di landasan pacu sebelum akhirnya mengudara. Di bawahnya, lampu-lampu lombok berkelip seperti bintang yang jatuh. Rio menempelkan keningnya ke kaca jendela yang dingin. Ini bukan akhir lintasan, bisiknya pada dirinya sendiri. Ini baru tikungan pertama.